Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Aprilia Putri dengan NIM F1D1230035, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Geoteknik Tambang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis longsoran. Sebelumnya, materi yang ada dalam PPT saya ini saya kutip dari berbagai sumber yang ada pada daftar pustaka berikut ini. Pada lereng tambang sering terjadi yang namanya longsoran. Pada umumnya, longsoran yang sering terjadi pada lereng tambang ada 4 macam, yaitu yang pertama longsoran busur. Longsoran busur ini terjadi ketika massa tanah atau batuan bergerak di sepanjang bidang melengkung atau bidang busur. Umumnya terjadi pada tanah lempung atau material yang kohesif, ditandai dengan permukaan runtuhan yang berbentuk cekungan. Yang kedua ada longsoran bidang. Longsoran bidang ini terjadi ketika massa tanah bergerak di sepanjang bidang datar atau hampir datar. Umumnya terjadi pada tanah berlapis atau batuan yang memiliki lemah sejajar lereng. Yang ketiga ada longsoran baji. Terjadi ketika dua bidang lemah berpotongan membentuk irisan atau baji, menyebabkan massa batuan bergerak menuruni lereng. Umumnya, longsoran baji terjadi pada daerah dengan struktur geologi yang memiliki retakan atau kekar batuan. Yang keempat, longsoran guling merupakan kombinasi dari longsoran busur dan bidang, di mana pergerakan terjadi dengan arah miring sering terjadi pada lereng dengan kombinasi tanah dan batuan yang memiliki karakteristik berbeda. Di sini terdapat ilustrasi model longsoran dan proyeksi stereografi. Yang pertama pada longsoran busur. Longsoran jenis ini banyak terjadi pada lereng tanah dan batuan lapuk atau sangat terkekarkan dan di lereng-lereng timbunan. Bentuk bidang gelincir pada longsoran busur sesuai dengan namanya akan menyerupai busur bila digambarkan pada penampang melintang. Diagram stereonet untuk memetakan orientasi bidang diskontinuitas seperti bidang lemah, rekahan, atau lapisan pada batuan. Titik-titik hitam pada stereonet ini menunjukkan distribusi arah diskontinuitas yang acak. Bidang gelincir utama ditunjukkan sebagai garis besar dengan simbol strike and dip. Arah utara atau disimbolkan dengan huruf N digunakan sebagai referensi untuk menentukan orientasi kemiringan. Contoh nyata yang dapat kita lihat pada longsoran busur ini yaitu terjadi di tambang emas Gunung Pongkor, Kota Bogor tahun 2015. Sebanyak 12 penambang emas ilegal tertimbun longsor saat mencari batu yang mengandung emas di lubang Kunti Sisi, Blok Gunung Buta. Longsoran yang masih satu lokasi dengan area pertambangan emas milik PT Aneka Tambang. Longsoran diduga terjadi akibat hujan yang mengguyur lokasi tersebut, menyebabkan tanah dari atas tebing longsor dan mengubur para penambang hidup-hidup. Berikut ada juga foto longsoran dari berita tambang emas Gunung Pongkor ini. Yang kedua, pada longsoran bidang relatif jarang terjadi. Namun, jika ada kondisi yang menunjang terjadinya longsoran bidang, longsor-longsor yang terjadi mungkin akan lebih besar secara volume daripada longsoran lain. Longsoran ini disebabkan oleh adanya struktur geologi yang berkembang, seperti kekar ataupun patahan yang dapat menjadi bidang luncur.
Stereonet pada longsoran bidang ini digunakan untuk menganalisis orientasi bidang gelincir terhadap lereng. Garis bidang utama menunjukkan strike and dip dari bidang longsor. Contoh nyata pada longsoran bidang ini dapat kita lihat di lokasi pengeboran panas bumi Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada tahun 2013. Pada 26 Januari 2013, 4 pekerja pengeboran eksplorasi panas bumi yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy tewas akibat longsor di lokasi pertambangan tersebut. Sebelum bencana longsor, hujan deras mengguyur lokasi sejak sore hari, yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya longsor. Hujan deras ini dapat meningkatkan tekanan air pori di dalam tanah, mengurangi kohesi antar partikel tanah, sehingga memicu terjadinya longsoran. Yang ketiga ada longsoran baji. Longsoran baji adalah jenis longsoran yang sering terjadi di lapangan, sama halnya dengan longsoran bidang. Longsoran baji juga diakibatkan oleh adanya struktur geologi yang berkembang. Perbedaan pada longsoran baji adalah adanya dua struktur geologi yang berkembang dan saling berpotongan. Stereonet digunakan untuk menganalisis kestabilan baji dengan memperhitungkan orientasi dua bidang diskontinuitas. Dua bidang gelincir utama ditampilkan sebagai dua area gelap di stereonet. Yang ini. Ini juga ada ilustrasi model pada longsoran baji. Selanjutnya itu untuk kisah nyata longsoran baji dapat kita lihat di lokasi penambangan Gio, Pakan, Myanmar pada tahun 2020. Pada 2 Juli 2020, longsoran besar terjadi di lokasi penambangan Gio di Pakan, negara bagian Kachin, Myanmar yang menewaskan setidaknya 162 orang. Longsoran ini dipicu oleh hujan deras yang menyebabkan gelombang lumpur besar menyerupai tsunami mengubur para penambang yang sedang bekerja. Dan yang keempat itu ada longsoran guling atau troubling failure. Di sini juga ada ilustrasi model longsoran guling. Longsoran guling umumnya terjadi pada lereng yang terjal. Longsoran guling umumnya terjadi pada lereng yang terjal dan pada batuan yang keras, di mana struktur bidang lemahnya berbentuk kolom. Longsoran guling ini terjadi apabila bidang-bidang lemah yang terdapat pada lereng yang mempunyai kemiringan yang berlawanan dengan kemiringan lereng. Stereonet ini digunakan untuk menganalisis orientasi bidang perlapisan terhadap lereng. Bidang perlapisan yang tidak stabil ditunjukkan dalam zona berbayang pada stereonet. Contoh nyatanya untuk longsoran guling ini dapat kita lihat di Tambang Padas Asahan, Sumatera Utara pada tahun 2023. Pada 29 September 2023, dua penambang padas yang tewas tertimbun longsor di lokasi galian C di Dusun 1 Desa Marianji Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. Longsoran terjadi saat para pekerja sedang menggali tebing setinggi puluhan meter, yang tiba-tiba amblas dan menimpa mereka. Penyebab longsoran diduga karena aktivitas galian dilakukan pada tanah yang labil, serta adanya aliran air di lokasi yang memicu ketidakstabilan lereng, sehingga material batuan bergerak menuruni lereng dengan cara berguling. Sekian penjelasan materi tentang jenis-jenis longsoran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.